Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini menarik sekali. Kita akan mengkaji tentang penciptaan manusia pertama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran kisahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wa idh qala, dan ingatlah, bayangkanlah, jangan kau lupakan satu kisah. Ketika itu kisahnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana Allah berfirman kepada para malaikatnya, kata Allah, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Yang menjadi pertanyaan, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pengganti. Abu Bakar khalifah Rasulullah, artinya dia pengganti Rasulullah. Maka ada yang mengatakan berarti ada makhluk sebelum Nabi Adam di muka bumi. Kenapa? Karena dia pengganti. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa pengganti di sini adalah pengganti Allah mengurus urusan dunia ini. Ketika itu kata Allah, ya malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kuciptakan manusia di muka bumi. Pertanyaannya, kenapa malaikat harus diajak diskusi? Bukankah menciptakan malaikat tak ada diskusi? Menciptakan iblis tak ada diskusi, tapi menciptakan Nabi Adam alaihissalam punya diskusi. Di situ letak keistimewaan manusia. Salah satu di antara jawabannya, karena malaikat akan berbarengan dengan manusia dalam tugasnya. Kemudian malaikat itu spontan berkata, qalu ataj'alu fiha, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di dalamnya? Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Kata malaikat itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia yang akan menumpahkan darah, dia akan membuat kerusakan, sementara kami ya Allah selalu mensucikanmu ya Allah. Maka kemudian Allah memberikan jawaban, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kau jangan menduga-duga. Malaikat, kau jangan berprasangka. Yakinilah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kau ketahui. Ini prinsip pertama bagi kita. Kalau ada hari ini orang merasa dirinya putus asa, yakinlah bahwa itulah yang terbaik bagimu menurut Allah. Ada orang yang berkeinginan, aku ingin punya suami yang ganteng, nanti suamiku itu yang tinggi, putih, kaya, tapi malah dikasih Allah suaminya yang jelek, dikasih Allah hidungnya yang pesek, dikasih Allah miskin pula dia. Maka pada saat itu yakinilah itulah yang terbaik untukmu menurut Allah. Karena ada yang mengatakan, buat apa tampan kalau makan hati, lama-lama mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati, biar miskin tapi kaya hati. Ini cuma lagu di Indosiar aja ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan, saya ini suara saya jelek, tapi saya mimpin surah Yasin setiap malam Jumatnya. Kenapa ya Allah nggak kasih suara saya cantik, biar saya tiap hari mimpin surah Yasin? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Ada yang mengatakan, saya rajin ya Allah beribadah, tapi ujian saya kok silih berganti. Saya dihinakan ya Allah, saya diuji dengan rasa takut, saya malu, saya miskin. Yakinilah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jauh lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Kemudian, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Diajarkan Allah lah pada saat itu kepada Nabi Adam, ini nama-nama yang ada di muka bumi. Maka pada saat itu Nabi Adam sudah mendapatkan ilmu itu, dipanggil malaikat, malaikat, sekarang coba ku sebutkan itu apa namanya? Itu apa namanya? Malaikat tidak tahu. Kemudian malaikat itu berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanak, engkau yang maha suci ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak tahu apa yang tidak kau kasih tahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, dan engkau maha mengetahui, karena engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sifat yang kedua yang harus kita miliki, janganlah kita merasa apa yang kita miliki kita yang punya, tapi apa yang kita miliki Allah yang titipkan kepada kita. Yang hari ini pintar dengan keilmuannya, katakan bahwa ini karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini punya harta, janganlah merasa harta itu punyamu. Kau timbun-timbun harta itu, gak kau keluarkan zakatmu. Kau simpan-simpan hartamu, gak kau bantu saudara-saudaramu. Kenapa? Karena apa yang kau dapatkan hari ini bukan kau yang punya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menitipkannya kepadamu. Tapi yang menarik lagi adalah ketika Nabi Adam alaihissalam pada saat itu disuruhlah oleh Allah iblis dan malaikat sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman kepada malaikat, para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat itu illa iblis. Ada ulama mengatakan kalau diartikan kecuali illa iblis, kecuali iblis, berarti iblis adalah bagian dari malaikat. Makanya ulama berpendapat bahwa illa di situ adalah tetapi. Malaikat sujud, tetapi iblis enggan untuk sujud. Maka Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Engkau sudah terlalu sombong, engkau adalah orang kafir. Sombong tidak ada tempat di surga. Maka jadilah manusia yang tidak sombong atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian yang lebih menarik lagi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam dan istrimu, masuklah kalian ke dalam surga, nikmatilah apa yang mau kalian nikmati di dalamnya, makanlah apa yang mau kalian makan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kalian dekati pohon ini kalau tidak kalian bagian dari orang-orang yang zalim. Ini menarik ketika kita berpikir, kenapa Nabi Adam yang dari awal penceritaannya mau diciptakan menjadi penghuni bumi, kenapa dimasukkan ke dalam surga? Kenapa nggak diturunkan ke bumi? Allah mau kasih pendidikan kepada Nabi Adam. Ketika nanti di bumi banyak yang boleh kau makan, tapi ini jangan. Ketika di bumi bebas kau melakukan apa aja, tapi ini aturannya jangan, ini aturannya jangan. Banyak yang dihalalkan, sedikit yang diharamkan, tapi banyak orang akan terjebak dengan yang haram dan meninggalkan yang halal. Kemudian yang kedua, di surga pada saat itu ada iblis yang menggoda. Kemudian fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Iblis menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dengan menanamkan prasangka pada dirinya. Kata iblis, ini pohon kekal ini, kalau kau makan ini buahnya, maka nanti kau kekal di surga. Kemudian dia berprasangka, jangan-jangan betul dimakanlah buah itu tadi. Maka pada saat itu kesalahan pertama manusia, berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Berapa banyak hari ini orang berprasangka buruk kepada Allah? Berapa banyak hari ini orang mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan prasangkanya? Kemudian nanti di dunia akan ada iblis yang menggoda. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti nanti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah, kajian kita
Untuk apa kita diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, bagaimana ketika turun ke muka bumi ada godaan dan larangannya, dan itu membawa kisah yang abadi bagi kita, dan insya Allah akan dibalas Allah di dalam surga. Mudah-mudahan di tengah COVID-19 ini kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, tidak berprasangka buruk kepada Allah, dan memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.